Mas Gibran mundur dari wali kota Solo dan jadi headline di mana-mana. Nah, yang bilang harusnya mundur dari sebelum kampanye, kenapa baru ngomong sekarang ya? Gibran Rakabuming Raka resmi mundurkan diri sebagai wali kota Solo setelah menjabat selama lebih dari 3 tahun. Ada aja yang protes bilang harus jauh dari sebelumnya dan bilang sekarang malah tidak menyelesaikan sisa tanggung jawabnya. Nih, gua kasih sejumlah alasan kenapa memang tepat keputusan Mas Gibran ini. Keputusan diambil untuk mengejar peluang baru dan berkontribusi lebih luas lagi untuk negeri. Lu tahu gak sih, dalam 41 bulan kepemimpinannya, Gibran berhasil melaksanakan 17 program prioritas pembangunan pada tahun 2023 dan 26 program pada 2024. Banyak pihak yang mengakui bahwa program-program ini mampu mengubah wajah kota Solo. Dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, sampai program sosial semuanya berhasil dijalankan dengan baik. Beberapa prestasi besar yang diraih Solo selama dipimpin Gibran antara lain adalah penghargaan sebagai kota toleran terbaik pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa Solo menjadi kota yang lebih inklusif dan harmonis di bawah kepemimpinannya. Selain itu, Gibran juga mendapatkan banyak penghargaan atas dedikasinya dalam memajukan kota Solo. Prestasi yang luar biasa lainnya adalah berkat kepemimpinan Gibran, pertumbuhan ekonomi Solo mencapai 6,25%. Angka tertinggi sepanjang 12 tahun terakhir dan menjadikan ekonomi Solo tumbuh pesat di tahun 2022. Keputusan Gibran untuk mundur ini pasti bukan hal yang mudah. Dengan semua yang dia capai, kini waktunya dia fokus untuk mempersiapkan diri di posisi besar berikutnya. Gue yakin kalian ada yang mikir atau bertanya-tanya kenapa kok tiba-tiba Mas Gibran memutuskan resign. Nah, menurut gue ada 2 alasan dibalik keputusan Mas Gibran yang baru resign dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Pertama, Mas Gibran ini kan udah terpilih sebagai wakil presiden Indonesia 2024-2029. Gue rasa ini adalah bentuk tanggung jawab dia untuk mempersiapkan diri agar lebih siap mengemban amanah tersebut. Terlebih tugasnya di Surakarta juga semuanya hampir rampung dan tinggal diselesaikan oleh wakilnya. Kemudian alasan kedua, dia ingin belanja masalah, terutama dengan keliling ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ini memang udah Mas Gibran sampaikan sendiri. Sebagai wakil presiden terpilih, Mas Gibran paham kalau Indonesia itu wilayahnya luas dari Sabang sampai Merauke dan tiap daerah punya masalah masing-masing, terutama daerah 3T. Daerah 3T ini memang masih menjadi pekerjaan rumah yang terus jadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah. Karena daerah ini biasanya memiliki keterbatasan seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan stabilitas seperti kesehatan. Nah, contoh nyata yang bisa kita lihat adalah Kabupaten Asmat Papua di mana akses layanan kesehatannya sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian anak karena gizi buruk dan penyakit. Kemudian ada juga di wilayah Kalimantan Tengah, di mana sekitar 400-an desa belum ada listrik. Bahkan ada kecamatan yang juga nasibnya serupa. Nah, contoh tadi menjadi bukti temuan bahwa masalah di daerah 3T sangat kompleks. Ini tentunya akan jadi tantangan buat pemerintahan ke depan dan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran menunjukkan bahwa lebih baik dari sedari awal seorang pemimpin yang akan memegang tongkat estafet pemerintahan bisa secepatnya untuk terjun ke masyarakat dan melihat sebenarnya masalah apa yang sedang mereka hadapi. Kemungkinan besar ke depannya gaya memimpin Wapres terpilih kita adalah seperti yang telah dilakukannya selama ini, yaitu turun langsung ke masyarakat untuk melihat permasalahan yang dihadapi, pendekatan leadership yang fokus eksekusi segala permasalahan di negeri ini. Gua secara personal melihat ini sebagai hal yang positif, karena selain bentuk tanggung jawab sebagai wakil presiden terpilih, kedepannya masalah yang dihadapi beragam daerah terutama 3T harusnya bisa lebih cepat selesai karena wapresnya langsung turun gunung untuk mengamati. Ya jarang kan kalau ada pemimpin apalagi sekelas wakil presiden mau melakukan hal seperti ini. Dan ada cerita yang cukup menarik dari pengunduran diri Mas Gibran sebagai wali kota Surakarta. Ketika ditanyakan soal rumah dinasnya di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta nanti, Gibran menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan menempati rumah dinasnya di IKN juga di Jakarta dan lebih memilih untuk tinggal di rumah pribadinya saja. Tapi tunggu dulu, bukan berarti Gibran tidak mau tinggal di IKN ya.
tapi dia lebih memilih untuk menggunakan rumah dinasnya untuk kepentingan masyarakat umum dan nantinya Gibran akan tinggal di rumah pribadinya sendiri. Ini bukannya hal yang baru untuk Mas Gibran karena menggunakan rumah dinas untuk kepentingan masyarakat umum sudah menjadi gaya khas Gibran sejak menjadi wali kota Surakarta. Gibran tidak pernah tinggal di rumah dinasnya di Loji Gandrung, sehingga rumah dinas ini dapat digunakan masyarakat umum secara bebas dan juga untuk keperluan menerima tamu. Gibran juga bercerita dan mengingat ketika rumah dinasnya digunakan masyarakat untuk hal-hal seperti foto pre-wedding, foto wisuda, bahkan hanya sekedar numpang wifi. Gibran sendiri seperti yang udah dijelasin sebelumnya memang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyatnya, memiliki gaya komunikasi yang to the point dan juga kemampuan untuk mengatasi masalah yang terjadi tanpa harus jadi masalah yang berlarut-larut. Tentunya kita masih ingat masalah festival kuliner non halal yang jadi buah bibir netizen Indonesia, di mana Gibran langsung sigap menyelesaikan masalah ini hanya dengan menaruh mobilnya di area mal tempat festival dan hasilnya festival ini dapat berjalan dengan baik dan masyarakat Surakarta berterima kasih kepada Gibran karena hal tersebut. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Gibran ini menjadi bukti bahwa ia selalu mementingkan masyarakat atau rakyatnya dan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk warga Surakarta. Ini udah jadi konsisten dilakukan oleh Gibran sehingga ia menjadi sosok yang dicintai oleh masyarakat Surakarta. Terbukti dari banyaknya masyarakat yang ikut melepas Gibran dari jabatan wali kota Surakarta menuju kursi wakil presiden Oktober nanti. Bahkan sampai disebut sebagai sosok mantan terindah. Terus gimana reaksi ASN dan warga setelah mendengar beritanya? Sini gua kasih tahu. Suasana perpisahan Gibran benar-benar penuh emosi. Ketika dia berpamitan dengan ASN Pemkot Solo, mereka nggak cuma diem aja, banyak dari mereka membawa kertas bertulisan ucapan terima kasih yang super kreatif. Ada juga yang nulis terima kasih Mas Wali untuk pembangunan kota Solo atau aku padamu Mas Wali, bahkan ada yang nulis mantan terindah. Dan gak cuma ASN aja yang memberikan ucapan terima kasih, ratusan warga dan relawan juga gak mau kalah. Mereka sampai datang ke kantor DPRD dengan membawa berbagai macam ucapan terima kasih buat Gibran. Semua orang saling memberikan dukungan dan apresiasi untuk semua yang sudah dilakukan Gibran selama menjabat. Ya, itu beberapa alasan kenapa keputusan Gibran mundur tepat dan kota Surakarta sudah menjadi saksi bagaimana Gibran berhasil untuk melanjutkan pembangunan yang inklusif sehingga ia menjadi sosok yang dipercaya oleh masyarakat luas baik di Surakarta bahkan di seluruh Indonesia. Kalau kata orang Solo, matur nuwun sangat Mas Wali atas pengabdiannya dan kini waktunya kita tunggu inisiatif dan kerja nyatanya sebagai wakil presiden menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, gimana menurut kalian? Keputusan mundur ini tepat atau enggak? Langsung komen di bawah ya.